Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abidi. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga bagi Anda yang masih sakit, saya doakan segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala lagi dan bisa beraktivitas normal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung ya, baru melihat beranda saya, baru melihat video saya ini, alangkah baiknya bagi teman-teman menonton video-video saya sebelumnya, barangkali bisa bermanfaat ya, baik sebagai motivasi maupun untuk pengetahuan diri ya. Dan saya mohon kepada teman-teman semua yang baru menonton tayangan saya ini, eh, klik ya, like-nya, jempolnya, klik tombol loncengnya sebagai notifikasi bila mana saya sedang mengupload video-video terbaru, biar nggak ketinggalan, teman-teman juga bisa mengikuti cerita dan kisah seputar penyakit ini. Dan juga saya mohon eh, dukungan dari teman-teman semua, klik tombol subscribe-nya ya, juga sebagai motivasi dan semangat bagi diri saya agar saya selalu rajin untuk berbagi kisah dan pengalaman tentang penyakit ini. Oke teman-teman, saya di sini hanya ingin menceritakan sehari bersama anxiety psikosomatis disertai GERD ya gitu. Jadi pada saat itu gimana sih aktivitas orang-orang yang terkena penyakit eh, anxiety psikosomatis ya gitu. Kita mulai start ya teman-teman ya di pagi hari. Pada saat kita bangun tidur itu kita sudah mulai mata terbuka nih, kita udah mulai ngerasa cemas teman-teman. Aduh, nanti hari ini apalagi sensasi yang muncul. Pas baru buka mata saja nih teman-teman, kita sudah mulai cemas alias panik ya. Gitu. Pada saat setelah bangun tidur ya teman-teman, pagi hari melakukan aktivitas bagi yang mau bekerja, itu biasanya kita eh, merasa khawatir ya teman-teman ya. Di situ pengalaman saya pada saat itu sudah bangun setengah jam dari bangun itu kita udah mulai panik teman-teman ya. Aduh, nanti saya muncul sensasi itu. Ketakutan, anxiety-nya datang teman-teman ya. Akhirnya apa? Betul juga teman-teman. Pada saat saya mau berangkat kerja ya teman-teman ya, entah kenapa karena sugesti ataupun emang kita lagi anxiety disorder ya teman-teman ya, keringat dingin kita itu langsung keluar. Padahal kita belum melakukan aktivitas apapun. Pada saat itu saya baru bangun tidur, terus saya beraktivitas nih. Nah, saya mulai mandi. Pada saat habis mandi, mulai nih teman-teman berdatangan sensasi-sensasi nih gitu ya. Entah itu tiba-tiba jadinya keringat dingin ya gitu. Dan yang berikutnya juga eh, vertigo yang saya rasakan pada saat itu, keringat dingin dan vertigo di pagi hari teman-teman. Lumayan nyolek-nyolek sensasinya bikin kita panik ya gitu teman-teman pada saat saya lagi menderita penyakit ini ya gitu. Saya bertahan untuk bisa bekerja. Pada saat kita bekerja, karena pikiran kita disibukkan oleh aktivitas pekerjaan, kita lupa teman-teman. Nggak muncul sensasi. Sampai Kak siang itu teman-teman. Nah, di saat siang itu kita mulai merasa panik lagi teman-teman. Biasanya pengalaman saya dulu itu jam 1 ke bawah ya gitu, jam 1 jam 2 itu kita udah mulai muncul lagi sensasi ya teman-teman, tapi belum parah nih pengalaman saya. Datanglah gitu ya teman-teman, entah itu tiba-tiba kita jadi apa namanya, perutnya itu jadi apa ya, begah ya gitu, terus kayak kram itu teman-teman ya, dan tiba-tiba kita juga mual itu teman-teman ya. Ya kita juga melakukan aktivitas seperti biasa aja teman-teman ya gitu.
Nah, berikutnya menjelang sore hari, entah kenapa ya teman-temannya, tiba-tiba datang semua sensasi. Ketakutan-ketakutan itu semua datang, teman-teman. Itu pengalaman saya. Menjelang sore hari itu ya, tiba-tiba eh, keringetan. Saya itu keringat keluar semua. Panas dingin tiba-tiba teman-teman ya. Dan tiba-tiba pusing, pusing vertigo, kelayangan itu teman-teman ya. Menjelang sore itu sensasi horornya kita, saya pribadi itu munculnya sensasi mulai berdatangan itu. Setiap hari ya teman-teman. Kalau sudah menjelang malam, artinya sore ke malam, itu kayak sudah wajib datang ya sensasi-sensasi tersebut ya ke saya ya gitu ya. Gitu. Entah itu keringat dingin, entah itu pusing nih kelayangan tiba-tiba teman-teman ya. Entah itu tangan ini jadinya kram gitu teman-teman ya. Asar itu sampai ke malam itu mulai itu teman-teman di situ malam itu horornya datang. Ya, teman-teman ya, horornya datang. Gak karu-karuan lah pikiran kitanya itu ya. Mulai muncul jantung berdebar-debar gitu. Muncul lagi tiba-tiba entah kenapa kuping berdenging, teman-teman. Entah kenapa tiba-tiba kuping atau telinga kita itu berdenging, teman-teman ya gitu ya. Ada saja itu ya gejala-gejala yang datang gitu ya. Saya juga bingung ini penyakit ini kok bisa ya bergantian datangnya itu ya. Gitu. Si A selesai mencolek kita, pamitan, nongol si B. Si B datang sudah selesai mencolek kita, menggoda kita, pamit. Nongol sensasi C. Gitu terus teman-teman ya. Setiap hari itu menjelang sore dan malam hari itu sensasi horor yang saya rasakan itu ya ketakutan berpikiran parno takut jadinya apa ada jangan-jangan saya punya penyakit jantung ada saya kok ininya kram pada saat sore hari ya jangan-jangan saya menderita penyakit kolesterol pusing kelayangan vertigo ada takut jangan-jangan tekanan darah saya naik mulai ketakutan teman-teman sesek ada saya jangan-jangan kena TBC. Jadi ketakutan-ketakutan yang datang itu menebak-nebak dan menduga-duga tentang penyakit yang ada dalam diri kita. Karena apa? Ya karena sensasi yang datang silih berganti. Itu teman-temannya pengalaman saya. Jadi ketakutan nih yang datang gitu. Ada nanti saya punya penyakit jantung. Ada takut nanti saya punya penyakit bronsitin. Ada nanti saya takut punya penyakit TBC. Ya, itu terus teman-teman. Setiap harinya. Menjelang sore dan malam hari. Entah kenapa ya, ketakutan mulai melanda. Dan akhirnya kita jadi panik ya teman-teman ya. Terus menjelang malam. Menjelang malam mulai kita merasa panik. Kok ini penyakit nggak hilang-hilang? Kepikiran nih teman-teman kita merasa was-was. Karena apa? Dari mulai asar ya, dari mulai sore lah katakanlah ya, jam 4 itu sampai malam pas kita mau tidur kok sensasinya nggak hilang-hilang teman-teman. Gejala-gejala fisik yang ada di diri kita itu nggak hilang-hilang. Akhirnya kita stres. Jadi insomnia kita nggak bisa tidur karena kita merasa ketakutan. Jangan-jangan saya mau mati. Itu menjelang malam tuh teman-teman ya, makin panik, makin kacau lah pikiran kita. Itu teman-teman yang saya rasakan setiap hari. Seperti itu terus teman-teman, luar biasa kita diuji ya kesabarannya tentang penyakit ini ya. Namanya penyakit semuanya tidak ada yang enak, tapi penyakit yang ini luar biasa membuat mental kita juga jadi jatuh ya alias down teman-teman ya. Menjelang tidur pun kita udah nggak bisa, insomnia kita teman-teman. Karena kita sudah merasa panik. Tuh. Nah, dari situ kita malam mencoba untuk tidur nih teman-teman. Kalaupun kita bisa tidur, itu tidur ayam. Artinya apa? Kita nggak pulas tidurnya. Seperti itu teman-teman yang saya rasakan itu ya. Setiap malam makanya wajar juga orang yang menderita penyakit GERD, anxiety psikosomatis ini, rata-ratanya insomnia. Karena apa? Karena kita merasa cemas dan panik teman-teman ya tentang penyakit yang kita rasakan yang ada dalam tubuh kita. Sampai ke bawah mau tidur pun kita insomnia merasa khawatir. Itu yang saya rasakan teman-teman ya. Kalaupun kita bisa tidur itu tidur ayam teman-teman. Kadang-kadang kita bangun ya, ada apa-apa, kadang-kadang kita misalkan ada sesak sedikit aja kita mulai bangun.
Itu teman-teman ya, yang saya rasakan gitu. Eee, Taruhlah menjelang malam ya, tengah malam ya itu teman-temannya, baru kita di situ mulai bisa tuh teman-teman. Itu pun kalau kitanya tidak mimpi. Kadang-kadang kita udah tidurnya tidur ayam, mimpi pula. Mending mimpinya yang enak. Rata-rata penyakit ini ya, orang yang memiliki penyakit itu mimpinya itu nggak ada yang enak teman-teman. Itu. Jadi luar biasa. Di situ itu makanya ya itulah teman-teman, berat badan banyak yang turun. Terus yang berikutnya, banyakannya insomnia. Orang-orang yang memiliki penyakit GERD, anxiety psikosomatis ini rata-ratanya itu yang saya rasakan. Kurang tidur, kurang istirahat ya, teman-teman ya, gitu alias insomnia nih, sama apa? Berat badan menurun karena kita aktivitasnya itu berlebihan. Istirahatnya kurang ya. Itu teman-teman ya. Setelah kita tidur pulas pun bisa, teman-teman, sampai besok pagi lagi kita bangun lagi, ketemu lagi dengan hal-hal tersebut, ya, teman-teman ya. Di pagi harinya muncul lagi sensasi yang datang, teman-teman. Pasti beda lagi itu, teman-teman. Ada aja yang datang gitu. Itu dari segi penyakitnya nih, teman-teman. Aktivitas sehari-hari saya pada saat menderita penyakit ini ya. Belum itu, teman-teman, ada informasi-informasi aktivitas sehari-hari. Ya, itulah yang sudah saya sebutkan. Namanya kita orang hidup, mendengar orang meninggal, ya. Siapapun itu, tetangga, saudara, ya, baik lewat mulut ke mulut maupun lewat televisi, sosial media maupun lewat pengeras suara itu luar biasa. Aktivitas lainnya, kita melihat ada tetangga yang dioperasi, sudah merasa panik dan cemas. Ya, teman-teman. Berikutnya juga kita eh, ya itulah eh, mendengarkan hal-hal yang tidak enak ya di telinga itu luar biasa. Yang saya rasakan penyakit ini benar-benar bikin melo, melo perasaan kita ya, melo hati kita, lemah pikirannya kita, konslet pikirannya kita. Itu teman-teman. Makanya di sini bagi teman-teman, sekali lagi saya hanya memberikan support buat teman-teman. Jangan berpikir Anda merasakan itu sendirian. Tidak ada orang lain yang seperti kalian. Ya sudahlah, kita selesai saja hidup ini. Jangan ya teman-teman. Karena sekali lagi senior-senior Anda yang sudah sembuh saat ini, mereka juga sama merasakan seperti itu, teman-teman. Dan mereka bisa sembuh. Atas apa? Atas kerja kerasnya dari mereka-mereka semua untuk mencari kesehatan atau kesembuhan kembali. Dan juga atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi teman-teman juga punya hak agar bisa sembuh dari penyakit ini. Cuman mindsetnya, tolong bahwa Anda itu tidak sendirian. Banyak di sekeliling kita yang merasakan gejala sensasi apapun itu ya, namanya orang penyakit anxiety, panic attack, psikosomatis ini luar biasa. Pikirannya sudah aneh-aneh teman-teman. Dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kecemasan. Hal-hal yang sepele itu udah mulai menurut kita itu menjadi besar. Ya, gitu. Apalagi hal yang menjadi besar nih teman-teman. Itu dari segi masalah persoalan. Belum kita kalau misalkan nih munculnya anxiety ini dari rasa traumatik. Entah itu awalnya dari KDRT ya, tertekan, stres teman-teman, karena kehidupan KDRT rumah tangga, itu teman-teman ya. Entah itu dari masa kecil yang kurang menyenangkan, ya. Entah itu gara-gara kita tekanan ekonomi, itu teman-teman. Munculnya penyakit anxiety, panic attack maupun psikosomatis itu karena tekanan, karena stres itu ya, diperparah oleh penyakit asam lambung alias GERD. Lengkap teman-teman, seakan-akan mereka itu kayak sudah berpasangan gitu. Jadi mereka itu sebenarnya misah dua-duanya itu. Psikosomatis, anxiety punya ini sendiri, bendera sendiri. GERD atau asam lambung punya bendera sendiri. Nah, di saat kita terkena, pikiran kita sudah mulai konslet, ya teman-teman, itu disebutnya psikosomatis, ya teman-teman, atau mental illness gitu ya.
gangguan kesehatan mental. Nah, di sini udah mulai cemas, panik. Nah, dari pikiran itu, dari kepanikan itu, dari kecemasan itu akan mempengaruhi organ tubuh lainnya, yaitu lambung, teman-teman. Lambung malah menyambut. Akhirnya apa? Klop. Mereka kolaborasi, bikin kita tidak nyaman. Itu ya teman-teman ya, yang saya rasakan. Makanya wajar ya kalau kita merasa paniknya berlebihan, cemasnya berlebihan. Itu teman-teman gitu yang saya rasakan. Jadi untuk teman-teman aktivitas sehari-hari ini biar tahu orang-orang yang memiliki penyakit anxiety psikosomatis disertai GERD seperti itu. Itu sebagian kecil yang pernah saya rasakan. Takut salah makan, banyak yang kita takuti teman-teman. Pokoknya serba takut. Kita punya penyakit ini ya teman-teman ya. Jadi begitulah teman-teman ya kehidupan penderita penyakit ini kesehariannya. Luar biasa, semuanya diuji, pikirannya, mentalnya, ya, fisiknya teman-teman ya. Jangan pernah menyerah. Memang saya tahu penyakit ini bisa mendaunkan mental kita. Karena penyakit ini jujur ya teman-temannya, hanya yang bisa merasakan itu kita. Kalau kita misalkan nih cerita atau curhat sama orang lain, mereka tidak akan percaya teman-teman. Malah mereka menganggapnya kita itu lebay. Ya teman-temannya, menganggapnya kita itu baperan. Menganggapnya kita itu alay. Jadi begitulah teman-teman ya, kehidupan penderita penyakit ini kesehariannya. Luar biasa, semuanya diuji, pikirannya, mentalnya, ya, fisiknya teman-teman ya.